ini kita seringkali mengabaikan, ya, betapa pentingnya public speaking ini bagi siapapun. Jadi bukan hanya kita sebagai orang, misalnya ya, sebagai kebetulan saya sebagai pembawa pembicara, pembawa materi, dosen, guru, trainer, instruktur dan sebagainya, bukan. Semuanya itu sangat atau memerlukan yang namanya public speaking. Contoh baru-baru ini seorang menteri misalnya, ketika dia dilantik menjadi menteri, pasti dia diminta diuji public speakingnya. Apa contohnya ketika dia berbicara atau menyampaikan kata sambutan, itu diperhatikan. Ya, bagaimana pertama, bagaimana cara dia atau penampilannya ketika dia berpidato, ya. Jadi kalau orang yang sudah pernah menggeluti atau belajar dengan public speaking, itu setiap public figure, ya, apakah dia misalnya presiden, ya, contoh menteri, kepala daerah, kepala negara, ya, kepala pemerintah, ya, wilayah, gubernur, wali kota, bupati, maka seharusnya public speaking itu bagi mereka adalah harus, istilahnya dalam Islam itu katam, ya, harus menguasai. Jadi betapa pentingnya public speaking ini bagi siapapun, ya, itu penting. Contoh sederhana Bapak-Ibu sekalian, ya, mungkin teman-teman, ya, teman-teman di sini pernah, ya, pernah nggak teman-teman di sini beli beli produk secara online, ya, melalui mungkin, ya, boleh saya sebut namanya Shopee, ya. Itu Bapak Ibu sekalian ketika membeli produk muncullah, ya, video live, ya, dari seseorang yang menjual produknya. Tahukah teman-teman semua apakah orang yang live tadi benarkah dia itu karyawan dari tempat dia atau produk dia menjual atau toko online-nya? Maka, Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya itu belum tentu. Karena banyak sekali sekarang yang menawarkan jasa-jasa untuk live. Contoh, dia menawarkan jasa live. Bahkan saya juga pernah didatangin oleh WA, ya, WA promosi atau broadcast, jasa untuk live, ya. Saya ketawa juga, tapi saya tidak menanggapi, ya. Jadi live itu jasa live untuk Shopee, ya, boleh saya sebut namanya, atau Tokopedia atau Tokped, itu ada live, ya, misalnya dengan juga orang-orang yang biasa mencari duit lewat live streaming misalnya begitu, ya. Itu ada jasa-jasa, itu dia dibayar. Misalnya 25.000 per jam, ya, mungkin sehari itu bisa 10 jam. Jadi dia mempengaruhi, yang penting dia diberikan. Ini loh contoh produknya, ini item-item yang perlu disampaikan, ya. Nah, itu belum tentu dia adalah karyawan, itu adalah orang yang dibayar untuk live, ya. Maka itu bagian dari public speaking sebenarnya tanpa kita sadari. Atau bagi kita, ya, mungkin di kalangan notaris ini mungkin abai, ya, ini public speaking-nya di mana, Pak? Muncul pertanyaan. Nah, ini penting juga, nanti akan kita bongkar, kita bahas, ya. Ini kita perlu pahami, jadi ada hal-hal yang penting, ya, bagi kita dalam jabatan sebagai notaris itu public speaking-nya penting, ya, ada beberapa hal, ya. Maka dalam secara umum public speaking itu ada 3 komponen sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama apa? Verbal. Verbal itu adalah bagian daripada cara atau bahan-bahan pesan-pesan atau materi yang disampaikan atau isi yang disampaikan kepada audiens. Itu adalah verbal. Kedua adalah vokal. Bagaimana orang yang menyampaikan itu vokalnya seperti apa? Dia menyampaikan itu kejelasan kata demi katanya, ya, intonasinya,
nada rendah, nada tingginya seperti apa, itu adalah bagian dari vokal. Ketiga, itu adalah visual atau disebut dengan non-verbal. Jadi tiga komponen ini. Non-verbal itu contoh seperti bagaimana si penyampai atau sebagai pemateri dengan gestur tubuhnya ketika dia menyampaikan. Mulai dari eye contact atau kontak mata yang dia sampaikan kepada publik. Contoh ke saya ini, saya pandang Bapak Ibu sekalian ya, pandangan yang ada di kontak ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus fokus walaupun sekarang secara online. Mungkin kalau secara offline bisa kita lihat satu persatu para peserta contohnya atau audiens, kita berjalan melihat satu persatu ya, misalnya di hotel misalnya diselenggarakan ya, contoh mungkin kita melihat satu persatu wajah daripada para peserta. Maka kalau melalui online itu kita lihat mana fokus titik spotnya. Kita lihat seperti di sini kita lihat di laptop mana kita harus perhatikan. Mungkin teman-teman mungkin bisa selama ini ya menggunakan kamera handphonenya, di mana letak titik spotnya di mana. Itu kita perhatikan. Itu adalah bagian dari eye contact. Lalu bagaimana penerapan gestur tubuh kita menyampaikan ke publik? Ya, gestur tubuh, mulai penggunaan tangan dan sebagainya itu juga penting bagian daripada visual atau non-verbal. Kalau verbal atau materi yang disampaikan ke audiens itu menurut penelitian itu ya, ini menjadi standar dari dunia public speaking, hanya 7% saja ya. Jadi 7% saja yang bisa dijadikan dasar materinya, paparan slide-nya, PPT-nya atau PowerPoint-nya, isinya itu 7% sebenarnya pengaruh kepada publik atau audiens. Lalu sisanya berapa? 38% itu dari vokal. Cara audiens, cara pemateri menyampaikan atau menyampaikan secara intonasinya seperti apa. Ya, kadang pemateri menyampaikan secara terburu-buru, terlalu cepat ya atau datar ya. Maka itu perlu irama. Jadi kalau bahasa dalam lagu, dalam musik itu perlu seperti seorang penyanyi ya. Penyanyi itu juga perlu berirama ya teman-teman semua. Jadi irama cara berbicara itu juga harus ada irama, ada nada, ada intonasinya. Maka dalam sebuah public speaking, Bapak Ibu sekalian, seorang public speaker ya, itu juga belajar bagaimana menguasai pernapasan. Tidak saja seorang penyanyi, tapi seorang public speaker juga harus menguasai penguasaan nada atau intonasi ini dengan penggunaan beberapa hal. Ada yang namanya suara. Jadi penggunaan suara ya, ada yang namanya suara ya. Suara pada hari ini suara datar ya. Kita berbicara ya, suara datar itu suara alami, natural ya. Misalnya ketika kita berbicara ke teman atau ke sahabat, ke saudara, keluarga, istri, suami, anak dan siapapun itu adalah suara asli namanya, suara natural. Tetapi ada lagi suara yang disebut dengan suara yang berasal dari perut. Nah, suara dari perut ini disebut dengan diafragma. Ini sering digunakan oleh penyanyi, oleh public speaker, materi, struktur, guru, dosen. Jadi ketika dia berbicara itu dia menahan dari perut. Seperti saya contoh hari ini, saya berbicara menahan dari perut, jadi menekan. Jadi caranya ada tarik napas ya, tarik napas, kemudian pada saat di perut, lalu kita berbicara atau menyanyi. Ya, jadi kalau kita menyanyi itu keluar nadanya tinggi, ya, nadanya stabil. Ya, cengkoknya itu akan terasa. Jadi bukan dengan suara menggunakan tenggorokan. Jadi ada tenggorokan. Kalau tenggorokan digunakan untuk berbicara, nanti tertekan dan nanti ada selek. Jadi ditahan. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian mungkin ketika mengangkat galon ya, atau bapak biasanya kalau ibu kadang ada juga mengangkat galon itu ketika itu kita supaya tidak bermasalah dengan pencernaan atau perut kita menahan ya, menahan
Bagaimana mengangkat, ya mengangkat barbel itu menahan. Nah, itu adalah bagian dari diafragma sebenarnya. Tanpa kita sadari, ketika kita mengangkat barang berat itu kita menahan, ya. Mana kasat menahan itu kita perut. Jadi kalau menahan itu kita konsentrasinya tinggi. Ketika kita menyanyi, nah, itu menggunakan diafragma itu cengkoknya akan terasa, ya. Jadi lempeng bahasa istilahnya. Kalau berbicara lancar begitu. Tapi kalau ketika kita menggunakan suara tenggorokan, kadang keselak, ya. Jadi istilahnya dalam dunia menyanyi atau lagu itu bisa false, ya, muncul ketika menyanyi itu karena jadi ketika menyanyi itu sampai bait selesai itu perut itu ditahan baru suara. Jadi namanya tuh diafragma. Itu suara dari perut. Jadi kesan dari suara perut itu akan keluar, terbuka. Kemudian juga penggunaan, ya, penggunaan kata yang jelas, ya, vokal dan konsonan itu jelas, a, i, e, o itu jelas, ya. Jadi harus kelihatan terdengar bagi audiens. Maka dalam praktek notaris kita berbicara dengan klien ketika Pak, selamat malam, selamat pagi, saya mau bikin PT Pak begitu. Lalu kita jawab, maaf Pak, oke, terima kasih Bapak mau bikin PT. Lalu PT apa, bergerak dalam bidang apa, ya. Jadi kita berkomunikasi dengan klien itu, mereka itu kadang, mohon maaf ya, dari kalangan yang berbeda. Belum tentu komunikasi atau communication skill atau public speaking-nya itu baik, ya. Kita tidak bisa